wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama, yang terhormat Habib Ahmad Al-Habsyi yang telah hadir untuk berkumpul bersama jemaah di kantor agama Kota Bau-Bau, Pak Kepala Kantor Agama Kota Bau-Bau, dan tentu seluruh hadirin hadirat yang hadir pada siang pagi menjelang siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan, keberkahan untuk dapat berkumpul untuk mendengarkan dakwah dari Habib. Dan yang kedua tentu salawat dan salam atas junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW yang mengajarkan kita hidup dan kehidupan menjalani di dunia ini, dan insya Allah selalu kita harapkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin. Habib, ada dua hal yang mungkin sekalian saya menyampaikan, Habib, bahwa yang pertama, Kota Bau-Bau ini adalah pusat pemerintahan Kesultanan Buton yang dulu hidup 100% adat dan budaya kita di sini. Sehingga ini tentu akan terus terpelihara dan akan kita perjuangkan untuk terus terpelihara. Nilai-nilai yang terkandung dan diamalkan, dijalankan oleh masyarakatnya. Dan kehadiran Habib saat ini salah satunya tentu kita sangat mengharapkan gelora nilai-nilai Islam di Kota Bau-Bau ini terus terpelihara hingga akhir zaman. Amin. Yang kedua, saya memohon maaf jika nanti dalam penyelenggaraan, kemudian selama Habib di Kota Bau-Bau ada sikap, ada yang kurang nyaman. Jika nanti dialami, saya mohon maaf. Sebagai manusia tentu kita tidak lepas dari kekurangan, dan kami terus akan berupaya untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan marwah negeri yang kita kenal sebagai negeri Khalifatul Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja
dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah. Pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Mohon maaf MC, kalau orang bau-bau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Betul. Umbe. Umbe. Tolong ke depan ajarkan kepada saya dong sepatah dua patah bahasa bau-bau. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau kemarin saya ke Belitung, saya belajar bahasa Belitung. Kalau sebelumnya saya ke Kalimantan, saya belajar bahasa Kalimantan. Hari ini saya ditakdirkan Allah ada di negeri yang indah, bau-bau. Bahasa sini bilang betul apa? Umbu, umbe. Totu, totu. Susah amat. Ini ngomong-ngomong planet apa sih? Totu-u. Totu-u. Totumo. 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 Kalau yang di langit saja mau bertasbih, apa enggak malu yang numpang di bumi? Kita semuanya malas betul bertasbih kepada Allah. Totumo. Totumo. Betul. Umbe. Totumo kan? Coba lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ini tinggal panen doang. Bayang pengen ngerujak aja. Lihat pohon yang ada di sekeliling kita. Ketika daunnya bergerak, sejatinya pohon itu sedang bertasbih memuji Allah. Totu. Betul? Dengarkan ketika suara burung berkicau, sejatinya burung pun sedang bertasbih memuji Allah. Ketika ada angin berhembus, angin pun sedang bertasbih kepada Allah. Semua makhluk Allah yang di langit dan di bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Sudah seharusnya kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, tahu diri, bertasbih kepada Ilahi. Kalau saya ajak bertasbih dulu sama-sama mau? 20 orang. Sekali lagi mau? Kayak terpaksa. Ada yang menarik Pak Bupati, ada yang nanya, Habib, Pak Wali Kota, Habib, sebenarnya saya kepengen banget bertasbih, berzikir, berjamaah, tapi kami dibikin bingung oleh sebagian ustadz-ustadz di YouTube. Katanya zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi. Bapak Ibu ingat pesan saya, siapapun ustadznya, mau dia S1, S2, S3, S-teler, kalau masih membahas tentang bab ini, masih ngomong zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi, ini ngajinya nggak tuntas. Saya hadirkan jawabannya.
Dari zaman Nabi, zikir berjamaah sudah pernah terjadi. Survei membuktikan. Habib dilawan. Nabi pernah jadi imam, sahabat jadi makmum. Imam pasti di depan, makmum pasti di belakang. Pertanyaan buat MC, adakah makmum yang di depan imam? Tidak ada. Ada jenazah. Oh, Masya Allah. Betul. Ketika Nabi mimpin salat, Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya ambil ujungnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah amin yang tadi Bapak Ibu teriakan dari sejak zaman Nabi itu sudah zikir dan berjamaah? Dari zaman Nabi amin itu sudah diteriakan berjamaah. Amin itu adalah zikir. Betul? Ada yang bilang lagi, Habib, amin bukan zikir. Makin salah. Amin itu zikir. Kalau amin itu enggak termasuk zikir, mana mungkin jadi amalia para malaikat. Malaikat itu kata Nabi sering mengaminkan doa kita. Betul? Malaikat itu layak sunullah, enggak pernah maksiat. Ucapan, perbuatan pasti zikir, zikir, zikir. Betul? Enggak cukup 21 dalil, saya hadirkan dalil kedua. Bapak Ibu, Nabi pernah perang bersama sahabat melawan kafir Quraisy, seringkali di atas kertas. Jumlah pasukan Nabi lebih sedikit, jumlah pasukan lawan lebih banyak. Nabi faham. Contoh perang Badar, Nabi cuma 300-an pasukan, musuh ribuan. Nabi faham sifat manusia, fitrahnya, lihat lawan lebih banyak gemetar, lihat musuh lebih tegar, gentar. Nih MC kita ini nih MC ini. Kalau ikut lomba UFC, lihat musuhnya otot besi, leher beton, urat kawat, muka asbes, saya pastikan belum terdengar lonceng dia sudah kencing di celana. Fitrah kita. Nabi nggak mau pasukannya belum perang kalah mental, keder. Nabi fatona, cerdas. Nabi cari solusi. Nabi bakar semangat mental mereka. Dengan apa? Teriakan zikir, takbir dalam setiap perang. Takbir. Semua sahabat menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkat kalimat itu semangat mereka terbakar. Suara takbir berjamaah mereka teriakan, terbawa angin, terdengar lawan, musuh yang gemetar, merasa seolah-olah pasukan Nabi lebih banyak dari mereka. Jangan main-main loh, Indonesia ini gak akan merdeka kalau bukan karena zikir berjamaah. Jadi kalau ada ustadz yang masih membid'ah-bid'ahkan itu namanya ustadz kurang wawasan kebangsaan. Tepuk tangan. Kalau nggak mau zikir berjamaah, jangan jadi penghalang buat kami mengajak umat berjamaah. Betul? Indonesia tidak akan merdeka Pak Wali kalau bukan karena barokah zikir berjamaah. Buka file Bung Hatta, setiap kali orasi selalu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana ceritanya bambu runcing bisa menang lawan meriam Belanda? Bukan meriam. Kalau bukan karena barokah zikir berjamaah. Betul? Itu yang menggetarkan arash. Mungkin Allah turunkan junudun lam tarawnaha, tentara-tentara langit yang tidak nampak. Saya buktikan. Saya teriakan kalimat takbir, jawab yang kompak. Siap?
Jangan kalah dengan emak-emak di pengajian lain. Saya ada teriak takbir, ada nenek-nenek Pak Wali kenceng teriaknya sampai dia lupa gigi palsu lepas. Yang kompak siap? Kita rasakan magnetnya, geloranya, auranya ketika zikir itu berjamaah. Ingat, al-barokah ma'al jamaah. Apapun yang dibangun dengan sinergi, dengan kebersamaan, pasti ada keberkahan. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berinfak Allah berkahi hati.